Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gustina Elvianti selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis real 1. Kali ini kami kelompok A8 ingin mempresentasikan materi bab interval, lanjutan dari materi yang sudah dibahas oleh kelompok A7. Adapun anggota dari kelompok A8 ada Rizka Alfiah, Rahmasari Arba'a, Dea Putri Dewi, dan Anissa Syafira. Referensinya kita ambil dari buku R.G. Bartol dan D.R. Serbat. Lanjut. Yang landasan teori yang pertama itu ada teorema 1.3.9. Misalkan S dan T adalah himpunan dan T subset dari S. Yang pertama, jika S adalah himpunan countable, maka T adalah himpunan countable. Dan yang kedua, jika T adalah himpunan uncountable, maka S adalah himpunan uncountable. Yang kedua itu ada teorema 2.4.3 sifat Archimedes yang berisi jika X elemen R, maka ada NX elemen N sehingga X lebih kecil dari NX. Dan selanjutnya ada corollary 2.4.5 yang berisi jika T lebih besar dari 0, maka ada NT elemen N sehingga 1/NT lebih besar dari 0 kurang dari T. Dan selanjutnya ada teorema 2.5.2 yaitu sifat interval bersarang yang berisi jika IN sama dengan interval tertutup dari AN, BN, N elemen N adalah barisan interval bersarang dari interval tertutup terbatas. Maka terdapat bilangan C elemen R sedemikian sehingga C elemen IN untuk semua N elemen N. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Materi selanjutnya adalah tak terhitung di R. Pada bagian ini, kita akan menggunakan interval bersarang untuk membuktikan bahwa himpunan R adalah himpunan tak terhitung. Yang pertama, teorema 2.5.4. Himpunan R dari bilangan real tak terhitung. Solusinya, pembuktian R tak terhitung akan dilakukan dengan cara membuktikan I interval tertutup 0,1 subset R adalah himpunan tak terhitung. Hal ini didapat berdasarkan kontraposisi dari teorema 1.3.9 bagian A, yang menyatakan bahwa jika I adalah himpunan tak terhitung dari subset dari R, maka himpunan R juga tak terhitung. Kita akan membuktikan dengan cara kontradiksi. Kira-kira ada yang tahu nggak premis dari teorema tadi? Dimundurin dulu slide-nya. Mohon maaf, Nisa, izin menjawab. Ya, silahkan Septia. Kalau membuktikan dengan kontradiksi, berarti premisnya kita andaikan bahwa himpunan I adalah interval 0,1. Itu berarti terhitung. Kontradiksi dengan teoremanya yang tak terhitung. Ya, betul. Terima kasih banyak, Septia. Jadi premisnya kita misalkan I interval tertutup 0,1 akan dibuktikan I tak terhitung dengan cara kontradiksi. Pembuktiannya, karena kita menggunakan cara kontradiksi, kita andaikan I itu terhitung. Maka kita dapat mengurutkan semua anggota I dan menuliskannya kembali sebagai I sama dengan himpunan dari anggota X1, X2, dan seterusnya. Selanjutnya kita pilih subinterval tertutup I1 subset I
sedemikian sehingga X1 bukan elemen I1. Lalu pilih subinterval tertutup I2, subset I1, sedemikian sehingga X2 bukan anggota dari I2. Kita akan lakukan itu terus-menerus, dan jika dilakukan terus-menerus, maka akan diperoleh barisan interval tertutup dan bersarang. Tertutup bersarang, yaitu I1 subset dari I, I2 subset dari I1, dan seterusnya. Dengan IN subset I dan XN bukan anggota dari IN untuk setiap N anggota N. Berikut adalah ilustrasi dari interval bersarang. Nah, berdasarkan sifat bersarang interval bersarang 2.5.2, karena I adalah subinterval terbatas dan tertutup, maka terdapat si anggota I sedemikian sehingga si elemen IN untuk setiap N anggota N. Akibatnya, si tidak sama dengan XN untuk setiap N anggota N. Hal ini berarti kita tidak enumerasi atau cara mengurutkan I belum lengkap karena tidak memuat si di dalamnya, yang padahal si ini anggota dari I. Akibatnya pengandaian salah, haruslah I interval tertutup 0,1 tidak terhitung. Maka terbukti R tak terhitung. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma. Ada Rahma, dipersilahkan. Selanjutnya adalah representasi biner. Ini adalah ilustrasi gambar untuk metode biseksi. Jika X elemen interval tertutup 0 sampai 1, kita akan menggunakan cara bagi dua berulang untuk mengasosiasikan barisan AN dengan AN sama dengan 0 atau AN sama dengan 1 sebagai berikut. Jika X tidak sama dengan 1/2 termasuk dalam subinterval kiri interval tertutup 0 sampai 1/2, kita ambil A1 sama dengan 2, sama dengan 0. Yang kedua, jika X tidak sama dengan 1/2 termasuk dalam subinterval kanan, interval tertutup 1/2 sampai 1, kita ambil A1 sama dengan 1. Lalu, jika X-nya sama dengan 1/2, maka kita dapat mengambil A1 menjadi 0 atau 1. Di berbagai hal, kita punya X besar dari sama dengan A1/2 kurang dari sama dengan A1 plus 1/2. Lalu sekarang kita membagi dua interval tertutup 1/2 A1 sampai 1/2 dikali A1 ditambah 1. Jika X bukan titik bagi 2 dan termasuk dalam subinterval kiri, kita ambil A2-nya adalah 0. Jika X termasuk dalam subinterval kanan, kita ambil A2-nya sama dengan 1. Lalu jika X sama dengan 1/4, atau X sama dengan 3/4, kita dapat mengambil A2 menjadi 0 atau 1. Kita punya X lebih besar sama dengan A1/2 ditambah A2/2 kurang dari sama dengan A1/2 ditambah A1 plus 1/2. Kita akan melanjutkan cara bagi dua ini dengan menetapkan nilai pada tahap ke N.
yaitu yang pertama nilai AN sama dengan 0. Jika X bukan titik bagi 2 dan terletak di subinterval kiri. Lalu yang kedua, jika AN sama dengan 1. Jika X bukan titik bagi 2 dan terletak di subinterval kanan. Dengan cara ini, kita memperoleh barisan AN dengan AN-nya sama dengan 0 atau AN sama dengan 1, yang sesuai dengan interval bersarang yang mengandung titik X. Untuk setiap N, kita memiliki pertidaksamaan X lebih besar sama dengan A1/2 ditambah A2/2 kuadrat ditambah seterusnya sampai AN/2 kurang dari sama dengan A1/2 ditambah A2/2 kuadrat ditambah seterusnya sampai AN ditambah 1/2 Jika X adalah titik bagi pada tahap ke N, maka X sama dengan M/2 dengan M-nya ganjil. Dalam hal ini, kita mungkin memilih subinterval kiri atau kanan. Namun, setelah subinterval ini dipilih, maka semua subinterval berikutnya dalam cara bagi 2 ditentukan. Jika X anggota interval tertutup 0 sampai 1, maka terdapat barisan AN dengan AN sama dengan 0 atau AN sama dengan 1. Sedemikian sehingga pertidaksamaannya X besar dari sama dengan A1/2 ditambah A2/2 ditambah seterusnya sampai AN/2 kurang dari atau sama dengan A1/2 ditambah A2/2 ditambah seterusnya sampai AN ditambah 1/2 berlaku untuk semua N elemen N. Dalam hal ini kita tulis X sama dengan A1, A2, AN2 dan menyebutnya sebagai representasi biner dari X. Representasi ini tunggal kecuali ketika X-nya sama dengan M/2 Untuk M ganjil, di mana X memiliki dua representasi. X sama dengan A1, A2 sampai AN-1 1000, 2 sama dengan A1, A2 sampai AN-1 0, 1, 1, 1, 2. Yang pertama berakhir di 0 dan yang lainnya berakhir di 1. Sebaliknya, setiap barisan 0 dan 1 adalah representasi biner dari bilangan real tunggal di interval tertutup 0 sampai 1. Pertidaksamaan yang sesuai X besar dari sama dengan A1/2 ditambah A2/2 ditambah seterusnya sampai AN/2 kurang dari sama dengan A1/2 ditambah A2/2 ditambah seterusnya sampai AN+1/2 menentukan interval tertutup dengan panjang 1/2 dan barisan dari interval ini adalah bersarang. Oleh karena itu, teorema 2.5.3 menyiratkan bahwa terdapat bilangan real X tunggal yang memenuhi pertidaksamaan untuk setiap N elemen N. Akibatnya, X memiliki representasi biner A1, A2, sampai AN2. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Anissa. Belum dilanjutkan dulu, masih representasi biner. Balik ke halaman sebelumnya aja. Oke, yang ini bukan, stop dulu, yang terakhir tadi aja cukup.
Stop. Tadi kan kamu bacanya akibatnya X memiliki representasi biner A1, A2, AN2 gitu kan ya. Itu sebenarnya adalah 0, di buku memang nggak ditulis karena itu kan itu titik itu mewakili koma. Kan dia adalah bilangan antara 0 dan 1. Berarti Oh kan iya. 0, sekian. Oh iya, 0, Terus angka 2 di belakang itu untuk menunjukkan bahwa bilangan tersebut adalah basis 2, bahwa 0 dan 1 di sana itu tidak sama dengan 0 dan 1 yang kita kenali selama ini. Kemudian coba ini setelah ini langsung masuk ke contoh dulu aja tentang representasi biner, biar kelihatan apa maksud dari yang telah kalian jelaskan barusan. Soal representasi biner ada nggak? Belum dimasukin, Bu. Ya Adanya udah cuma berarti ya. sekarang kerjakan. Sekarang kerjakan saya minta representasi biner dari 1/7. Pakai garis bilangan. Ini berarti kalian share whiteboard dulu aja, atau kalau enggak buka 2 layar, satu isinya teori, satu isinya adalah buat coret-coret. Share-nya dipilihnya share screen dengan share halaman. Saya minta X-nya sama dengan 1/7. Silakan cari representasi binernya. Ini kalau share whiteboard kalian nggak bisa ini loh, nggak bisa lihat teorinya. Di layar nggak muncul. Mungkin satu lagi kalian bisa buka pen kali yang bisa bergambar.
Bagi dua layarnya, setengah pen dan setengah slide. Sudah terlihat belum, Bu? Baru pennya aja, slide-nya nggak kelihatan. Share-nya tadi share screen, jangan share pen-nya yang di-share. Full screen yang di-share. Nah, gitu. Coba dari tahapan pertama, interval pembagian biseksi itu apa itu? Layar slide-nya masih mundur. Oke, ini. Yang ini full dipenuhin, ini oke. Coba sekarang X-nya sama dengan 1/7. Oke, sekarang kamu bikin garis bilangan real yang panjang, titik ujungnya 0 dan 1. Kayaknya kalau pilih mode garis, dia lebih lurus deh ini di pen-nya. Ada nggak? Oke, tuliskan 0 di mana dan 1 di mana. Terus 1/7 kira-kira ada di mana? Oh, jangan 1/7 deh, ini deh. Berapa ya? 5/7, 6/7. Oke, 6/7 di garis bilangan di mana? Oke, coba dijelaskan dari awal. Pertama, kamu ngapain? Langkah biseksi yang pertama ngapain? Berarti membagi menjadi dua subinterval yang sama ya, Bu? Iya, apa itu yang dibagi dua? Sambil dijelaskan ke temannya. Subinterval kiri dari 0 sampai setengah. Dan Kiri dan kanannya nggak, ya kan itu jelas tuh ya, kiri dan kanan. Kemudian yang kiri dari 0 sampai setengah, dan untuk interval 0 sampai setengah, kita akan ambil 0, kita akan ambil A1 sama dengan 0, dan kalau masuk dalam interval 0 sampai setengah. Siapa yang masuk interval 0 sampai setengah? X-nya. Nah, X kamu sekarang ada di interval kiri atau kanan? Interval kanan. Oke, karena 6/7 ada di interval sebelah kanan, maka X A1-nya berapa? Maka A1-nya sama dengan 1. Coba diulang jelasinnya ke temennya. Pertama, bagi interval 0 sama 1 dibagi 2 sama, kemudian apa? Pertama, kita akan membagi dua subinterval 0,1 menjadi dua bagian, yaitu 0 sampai setengah dan setengah sampai 1. Karena kita punya X 6/7 yang berada pada setengah sampai 1, maka kita akan menggunakan A1 sama dengan 1. Coba ditulis A1 sama dengan 1.
Selanjutnya, Selanjutnya, coba benar nggak si 6/7 itu benar nggak ada di interval A1/2 dan A1+1/2? A1/2 berapa itu? A1. Kan katanya dalam berbagai hal kita akan punya X besar sama A1/2 kurang dari sama A1+1/2. Benar nggak itu? Benar nggak? A1/2 berapa? Kan A1-nya berapa tadi? A1-nya 1, Bu. Ya, berarti A1/2 Setengah. dan A1+1/2. 1. Benar nggak? X-nya ada di antara setengah dan 1. Iya, benar, Bu. Ya, oke, lanjut. Slide-nya, ini kalian ilustrasinya salah ya. Ini kalau kalian, kalau pakai kurva itu kan nilai untuk nilai Y. Sementara kan kalian nggak punya Y di sini. Kalian cuma punya X. Iya. Yang ilustrasi kalian tuh salah ya gambarnya. Tidak tepat. Iya, baik, Bu. Nanti di Pindah slide dulu, pindah halaman. Ke tahap berikutnya ngapain? membagi 2 interval lagi, Bu. Ya, interval yang mana yang dibagi? Dari A1. Coba dibaca itu apa selanjutnya? Sekarang kita membagi 2 interval setengah A1, setengah A1 ditambah 1. Nah, masukin ke kasus contoh kamu, berarti itu nilai interval apa itu? Masukin A1-nya. Dibacakan itu setengah A1, setengah A1/2 itu berapa? Setelah A1-nya dimasukin. Kalau setengah A1, berarti setengah, interval dari setengah, koma, 1. Ya. Coba yang gambar interval setengah sampai 1, kamu bagi 2, bolpennya jangan yang hitam. Nah, bagi 2 itu titik tengahnya di mana, tahu titik tengahnya? Ini di 3/4. Oke, sekarang ngapain lagi setelah itu? Baca Berarti slide-nya. membagi setengah, karena 6/7 berada di interval kanan, berarti berada di interval 3/4, 1. Berarti A2-nya dipilih berapa? Berarti A2-nya dipilih 1. Lanjutin untuk biseksi ketiga. Biseksi ketiga, kita akan membagi 3/4 di tengah, membagi 2. Itu 3, Titik tengahnya apa? 7/8. 7/8 sama 6/7 gedean siapa? Gedean 6/7. Coba dikasih bolpen selain merah dan hitam, taruh 7/8. Jangan terlalu 7/8 itu udah mepet ke 6/7. Oh, ya. Oke, di antara interval 3/4 dan 1 itu, tadi udah ya, sekarang kita tahap ketiga, dia ada di interval bagian apa itu? Berada di interval kanan lagi, Bu. Berarti A3-nya? Berarti A3-nya bernilai 1.
Selanjutnya untuk tahap keempat, Akan dibagi menjadi 2 interval lagi. yang pokoknya yang kita bagi 2 itu adalah interval yang memuat si X-nya. Ya, yang memuat X-nya. Yaitu 15/16. Dan didapat X yang kita yang 6/7 ini berada di subinterval kiri. Jadi A4-nya sama dengan 0. Oke. Dan proses itu terus dilanjutkan gitu ya. Ya. Oke, sekarang contoh berikutnya, ini kan ini kayaknya ini tidak akan berhenti ini. Bagaimana kalau kasusnya si X-nya misalkan 15/16? 15/16. Itu kan sudah kelihatan ya, coba dikasih pulpen lain aja, berarti A1-nya apa? Jangan, pulpennya harus selain warna yang telah muncul. Bagaimana, Bu? Dari X per 16-nya, iya, yang lihat selain garis bilangan aja. Bisa gede lagi nggak ya? Ini. Itu perlu kayaknya nanti 7/8 gitu. 6/7-nya hapus. Oke, itu X 6/7 diganti 15/16. Ditulis dulu sama dengan 0,A1, A2, dan seterusnya. Dan terusnya titik-titik. 4 titik-titik. Oke, sekarang cari nilai A1, A2, dan seterusnya. Mungkin di bawah ditulis sama dengan lagi, sejajar sama dengan yang di atas. Setelah 15/16, di bawahnya tulis lagi sama dengan? Sama dengan? Sejajar, setelah 15/16 saja. Yang sejajar. Oh, ini. Ke kanan lagi, ke kanan lagi. Bukan. Di bawahnya tapi sejajar sama dengan yang kedua. Nah, gitu. Sama dengan 0, nah, sekarang kita cari A1-nya berapa. Coba jelaskan, A1-nya kira-kira berapa? A1-nya sama dengan 1 karena dia berada di antara interval kanan, yaitu setengah sampai 1. Oke, kemudian Langsung ditulis 1. dulu. Sekarang untuk mencari A2. Kemudian kita cari A2 dengan membagi 2 interval dari setengah dan 1, yaitu 3/4. Dan X yang kita miliki ini masih berada di sebelah kanan. Maka nilai A2-nya adalah 1. Lanjutin. Kemudian kita membagi 2 lagi interval dari 3/4 dan 1 menjadi 7/8/1. Eh, 7/8. Dan X yang kita miliki yaitu 15/6 berada di tengah-tengah, berada di sebelah kanan subinterval 3/4 dan 1 ini. Jadi nilai A3-nya juga 1.
Kemudian dari 7/8, interval 7/8,1, kita bagi 2 lagi menjadi 15/16. Karena X sama dengan setengah, maka kita dapat Coba ini layar, tunggu, layar slide-nya majuin dulu. udah, Bu. Next, masih next. Masih. Ini udah paling awal. Next tuh mundur itu. Oh, iya. Next. Oke, stop sampai di sini. Oke, kan ini katanya pada tahap ke N, ini khususnya pada tahap keempat, kalau dia adalah titik bagi, apakah 7/8 itu titik bagi nggak? 15/16. Titik bagi bukan? Iya, Titik Bu. bagi artinya dia tepat berada di tengah. Iya. Berarti katanya apa? Kalau dia titik bagi, kita bisa pilih AN sama dengan 0 atau 1. Oke. Coba lanjut lagi ke halaman berikutnya, tadi juga ada keterangan. Oke, di enter lagi ada nggak? Yang ini? Kan ini katanya, coba sebelumnya. Enggak, coba lanjut. Lanjut. Oh, lanjut. Itu mundur itu, lanjut. Coba yang tadi itu isinya apa? Yang satu halaman sebelum ini. Ini, Bu. Kan ini katanya kalau untuk tahap ke N kita dapat memilih 0 atau 1, namun pemilihan itu akan mempengaruhi nilai ujung berikutnya. Coba tadi enter lagi apa? Ada lagi nggak? Di enter tuh berarti maju. Nah, yang ini. Coba, ini sekarang kalau kamu ambil si 15/16 itu kan digit ke A4. Kamu pertama pilih dulu, kalau si A4 itu kamu pilih 1 dulu. Kan dia pilihnya boleh 0 atau 1. Coba sekarang kalau A4 itu kamu pilih 1, jadinya apa? A5 dan seterusnya jadinya apa? Kita akan membagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu 31/32. Sorry, kalau si A4-nya kamu ambil 1, berarti si 15/16 itu kamu ambil sebagai interval kiri atau kanan? Sebelah interval kiri, Bu. Kalau 1 kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Berarti si 15/16 itu kamu pandang sebagai subinterval kanan. Nah, selanjutnya berarti interval apa yang kamu bagi? Dari 15/16 sama 1, Bu, yang dibagi. Iya. Selanjutnya bagi 15/16 bagi 2. Iya. Ya, apa yang terjadi? Pada A5. 15/16 akan menjadi di interval kiri. A5-nya jadi 0. Iya. Kemudian A6-nya jadi apa? A6-nya jadi 0. Dan seterusnya ya, yang seterusnya si 15/16 itu akan selalu berada di subinterval kiri, kan? Iya nggak? Dia akan selalu berada di ujung kiri nggak? Iya, Kan yang Bu. akan dibagi itu berikutnya adalah 15/16 dan titik tengah 15/16 dan 1. Itu dibagi 2, terus dibagi 2 lagi antara 15/16 dengan apa itu di antara 15/16 dan 1. 31/32 ya. 15/16 sama 31/32 dibagi 2, nah si 15/16 itu akan ada di titik kiri dan dia akan selalu di kiri. Maka ujungnya itu akan selalu 0. Jadi kamu tuliskan aja 0 titik-titik. Berarti itu maksudnya sisanya itu adalah 0. Nah, sekarang kalau kamu pandang pilih A4-nya itu 0. Pilih A4-nya 0. 0, 1. Itu ditulis lagi sama dengan yang di bawahnya. 15/16 sama dengan
Nah, kayak ini tuh, kemudian 0,1110. Dan A4-nya diambil 0, berarti A4-nya dianggap apa di tahap pembagian keempat itu dianggap bahwa 15/16 itu ada di interval sebelah apa? Kiri. Kalau dia ada di interval sebelah kiri, berarti untuk A5 apa interval apa yang dibagi? Yang dibagi 2, langkah berikutnya pada tahap kelima. Ini ya, Bu. 7/8 sama 15/16. Iya, 7/8 dibagi 2 dan 15/16 akan ada di sebelah kanan. Berarti di si A5 sama dengan 1. Dan berikutnya interval apa yang dibagi 2? 15/16 sama 1. Enggak dong. Kan terakhir kamu di interval apa yang dibagi 2? 7/8 sama 15/16. Ya, titik tengahnya apa? Di tengahnya, saya itu. 78 kan 14/16. Oh iya, 14/16, Bu. Ya, enggak, berarti tengahnya apa? Berarti per 32 tengahnya. 14,5/16 atau Per 32 di tengahnya itu pasti. jadi 29/32. Nah, berarti untuk tahap kelima interval apa yang kamu bagi 2? 29/32 sama 1. Enggak, satunya nggak masuk kan terakhir stop tadi interval apa terakhir? 15/16. Oh, Berarti yang dibagi 2 lagi apa? sama 15/16. Apa interval apa yang dibagi 2? 15 Dari mana sampai mana? dari 29/32 sama 15/16 dibagi 2 lagi, Bu. Oke. Bagi 2 lagi, coba dikasih garisnya di tengahnya. Ganti warna ya. Berapa itu kira-kira? Itu per 64 itu tengahnya. 59/64 bukan, Bu? 59/64. Oke. Dan itu dia si 15/16 ada di kiri apa di kanan? Ada di kanan. Oh, berarti seterusnya nilainya akan 1 ya, Bu? Ya, iya. Untuk seterusnya dia akan selalu berada di sebelah kanan. Oke, boleh diulang menjelaskan dari awal lagi dari X sama dengan 15/16? Untuk X per 15, untuk X 15/16, kita pertama akan membagi 2 interval dari 0 dan 1. Akan mendapat nilai tengah setengah. Dan nilai titik 15/16 ini berada di titik kanan, di interval kanan. Berarti nilai A1-nya itu 1. Dari interval setengah dan 1, kita bagi 2 lagi, dan didapat nilai tengahnya 3/4. Dan titik 15/16 masih berada di sebelah kanan, interval kanan. Maka nilai A2-nya 1. Dari interval 3/4 sampai 1, kita bagi 2 lagi menjadi mendapat nilai tengah 7/8. Dan titik 15/16 masih berada di interval kanan. Maka nilai A3-nya 4. A3-nya 1. Nilai A3-nya 1. Kemudian dari interval 7/8 sampai 1, kita bagi 2 lagi dan mendapat nilai tengah 15/16 itu sendiri. Karena nilai tengahnya itu 15/16, maka kita dapat menggunakan 0 atau 1. Untuk A4. Untuk A4.
kita akan mencoba untuk A4-nya sama dengan 1. Yaitu dia 15/16 berada di interval kanan. Kanan apa kiri? Kalau 1? Kalau 1 di kanan, Bu. Iya. Maka 15/16 akan menjadi batas kirinya. Dan kita bagi 2 lagi, interval 15/16 dan 1, dan didapat 31/2. Karena 15/16 berada di kiri, maka nilai A5 itu 0. Dan batas selanjutnya adalah 31/32 dengan 1. Maka didapat nilai tengahnya. Enggak dong. Iya. Bukan itu. Maka seterusnya akan interval titik 15/6 ini akan berada di interval kiri. Enggak, berikutnya interval apa yang kamu bagi? Enggak sampai 1, tadi itu salah. Oh. Interval apa yang bagi 2 selanjutnya? Kan terakhir 7/8 sampai 1 dibagi 2, titik tengahnya 15/16. Berikutnya interval mana yang dibagi 2? 15/16 dibagi 2, titik tengahnya adalah 31/32. Iya, untuk berikutnya interval mana yang bagi 2? Interval 31/32. 15/16 dengan 31/32. Itu dibagi 2 lagi. Dan akan menghasilkan nilai 61/64. Ya, 61/64. Dan mengakibatkan 15/16 selalu berada di kiri. Maka hasil A5 dan seterusnya adalah 0. Kemudian kalau di A4 dipandang sebagai berada di subinterval kiri, jadinya apa? Jika A4-nya dipandang sebagai 0, maka 15/16 dipandang berada di interval kiri. Maka kita akan membagi 2 interval 7/8 dengan 15/16. Hasilnya itu tadi 29/32. Dan titik 15/16 akan selalu berada di kanan interval. Yang hasilnya akan A5 dan seterusnya menghasilkan nilai 1. Oke, boleh dilanjut ke representasi desimal? Saya close. Baik, selanjutnya representasi desimal. Representasi desimal kurang lebih mirip dengan representasi biner. Yang membedakannya representasi desimal membagi 10 subinterval yang sama, sedangkan yang biner tadi membagi 2 subinterval yang sama. Nah, lanjut diberikan X elemen 0, interval tertutup 0,1. Jika kita membagi 0,1 menjadi 10 subinterval yang sama, maka X termasuk ke subinterval B1/10, B1 ditambah 1/10. Untuk beberapa bilangan bulat, B1 di 0 sampai 9. Itu bukan B1 tapi BI. Oh iya Bu, baik. Nanti diubah. BI di 0 sampai 9. BI atau BN boleh aja. BI atau BN. Ya, baik Bu. Lanjutkan seperti dalam kasus biner tadi. Kita memperoleh urutan BN. Barisan itu bukan urutan tapi barisan. Baik Bu. Barisan BN. Dari bilangan bulat
Bn lebih besar dari sama dengan 0 dan Bn kurang dari sama dengan 9 untuk semua N anggota N. Sehingga X memenuhi B1 per 10 ditambah B2 per 10 pangkat 2 ditambah seterusnya sampai ditambah Bn per 10 pangkat N. Dan X kurang dari sama dengan B1 per 10 ditambah B2 per 10 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah Bn plus 1 per 10 pangkat N. Dalam hal ini, kita katakan bahwa X memiliki representasi desimal yang diberikan oleh X sama dengan 0, B1, B2, dan seterusnya. Nah, jika kasus X lebih besar dari sama dengan 1, dan jika B anggota dari N, sedemikian sehingga X lebih besar dari sama dengan B, dan B kurang dari B plus 1, maka kita dapatkan X sama dengan B, B1, B2, dan seterusnya. Di mana representasi desimal dari X min B merupakan anggota dari 0,1. Seperti dari persamaan di atas, dan angka negatif diperlakukan yang sama. Fakta bahwa setiap desimal menentukan bilangan real tunggal mengikuti dari teorema 2.5.3. Karena setiap desimal menentukan urutan interval bersarang dengan panjang. Sekuensi itu diterjemahkan sebagai barisan, bukan urutan. Oh iya. Karena setiap desimal menentukan barisan interval bersarang dengan panjang 1 per 10 pangkat N. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh Dea. Materi selanjutnya yaitu desimal periodik. Desimal B, B1, B2, sampai Bn dikatakan periodik atau berulang jika terdapat K, M elemen dari N. Sedemikian sehingga Bn sama dengan Bk plus M untuk semua N lebih dari sama dengan K. Dalam hal ini, blok angka B1, BK, BK plus 1 sampai dengan BK plus M min 1 diulangi setelah angka ke K tercapai. Bilangan terkecil M dengan sifat ini disebut periode desimal. Lanjut. Sebagai contohnya 19 per 88 sama dengan 0,2159090. Jadi saya slide-nya nggak maju apa di yang lain gimana? Ya, Bu, belum. Mundur lagi. Nah, sebagai contohnya itu 19 per 88 bisa kita tulis dengan 0,2159090 sampai dengan titik 90 sampai seterusnya. Dan itu mempunyai periode M sama dengan 2. Dengan blok berulang 90 mulai dari K sama dengan 4. Ujung desimal adalah desimal periodik, di mana blok berulang hanyalah angka 0. Sebuah bilangan real positif adalah rasional jika dan hanya jika representasi desimalnya adalah periodik. Misalkan X sama dengan P per Q, di mana P, Q elemen dari N, tidak memiliki faktor bilangan bulat yang sama. Untuk memudahkan, kita juga akan menganggap bahwa P lebih dari 0 kurang dari Q. Proses pembagian panjang dari Q menjadi P merupakan representasi desimal dari P per Q. Setiap Diralat langkah bukan
proses pembagian panjang dari Q menjadi P, tapi Q terhadap P. Kan kita membagi P itu dengan Q kan, berarti Q dibagi, Q itu membagi P. Berarti Q terhadap P. Proses pembagian panjang dari Q terhadap P merupakan representasi desimal dari P per Q. Setiap langkah dalam proses pembagian menghasilkan sisa yang merupakan bilangan bulat dari 0 hingga 1. Dari 0 sampai Q-1. Oleh karena itu, setelah paling banyak Q langkah, beberapa sisa akan muncul untuk kedua kalinya. Dan pada saat itu, angka-angka dalam hasil bagi akan mulai berulang dalam siklus. Oleh karena itu, representasi desimal dari X bilangan rasional adalah periodik. Baliknya, jika desimal adalah periodik, maka itu yang mewakili bilangan rasional. Ide pembuktian paling baik diilustrasikan dengan sebuah contoh. Misalkan, X sama dengan 7,31414 sampai seterusnya. Terus kita bisa mengalihkan X itu dengan 10 untuk memindahkan titik desimal ke blok berulang pertama. Sehingga kita dapatkan 10X sama dengan 73,1414 sampai seterusnya. Setelah itu kita kalikan lagi dengan 10 untuk memindahkan satu blok itu lagi ke kiri titik desimal. Sehingga kita dapatkan 1000X sama dengan 7314,1414 sampai seterusnya. Sekarang kita bisa kurangi untuk mendapatkan bilangan bulat. Sehingga didapatkan 1000X dikurang 10X sama dengan kita bulatkan jadi 7314 dikurang 73. Didapatkan 7241 ketika X sama dengan 7241 per 990. Bilangan rasional. Bukan ketika kan, itu kan since, apa sih? Itu kan sudah sehingga seharusnya. Itu kan sudah hasil kan? Bukan menyatakan keterangan waktu kan, ketika itu keterangan waktu. Maaf Ibu, suaranya di saya putus-putus. Itu bukan ketika, katanya kurang tepat, diganti seharusnya apa itu? Kita kurang karena didapat 1000X kurang 10X dengan 7000. Untuk X sama dengan? Enggak. Itu sudah hasil atau bukan? Yang X-nya hasilnya, Bu. Ini hasilnya. Jadi seharusnya apa kalimat yang tepat? Kata yang tepat. Sehingga ya, Bu. Kata sambung yang tepatnya apa? Iya, sehingga. 1000X dikurang 10X sama dengan 7314 dikurang 73 sama dengan 7241. Sehingga X sama dengan 7241 per 990 bilangan rasional. Oke. Lanjut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka. Pembuktian kedua Cantor. Jos Cantor membuktikan ketata hitungan F dengan argumen diagonal dari representasi desimal bilangan real. Pembuktian ini akan digunakan untuk membuktikan teorema 2.5.5 yang menyatakan interval satuan, interval tertutup 0 sampai 1 adalah X anggota R untuk X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1 tak terhitung. Teman-teman ada yang tahu nggak premisnya apa? Ditunjuk aja ya temannya, kalau nggak ada yang inisiatif, layarnya dimundurin dulu.
Yuni. Berarti misalkan dulu kalau I itu sama dengan himpunan tertutup dari 0,1 yang didefinisikan sebagai X elemen real, di mana X lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Kemudian akan dibuktikan bahwa bahwa I tak terhitung. Iya. Terima kasih, Yuni. Next, Anissa. Jadi premisnya itu I sama dengan interval tertutup 0 sampai 1 adalah X anggota bilangan real untuk X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Akan dibuktikan I tak terhitung dengan cara kontradiksi. Pembuktiannya, andaikan I terhitung, maka kita dapat mengumpulkan semua anggota I sehingga I adalah X1, X2, sampai Xn, karena untuk setiap X anggota interval tertutup 0 sampai 1 memiliki representasi desimal, X sama dengan 0,B1, B2, B3, dan seterusnya, di mana BI anggota 0, 1, sampai 9, maka X1 sama dengan 0,B11, B12, B13, hingga B1N, X2 sama dengan 0,B21, B22, B23, sampai B2N, X3 sama dengan 0, dan seterusnya. Next, Anissa. Nah, selanjutnya kita definisikan bilangan real Y sama dengan 0,Y1, Y2, Y3, sampai Yn dengan Dan seterusnya. Yn sama dengan kenapa, Bu? Soalnya putus-putus, Bu. YN dan seterusnya. Kan itu nggak stop di YN. Tadi kamu baca X1 itu juga stop di N. Padahal kan dia nggak stop. Y sama dengan 0,Y1, Y2, Y3, sampai Yn dan seterusnya. Dengan Yn sama dengan 2 jika BNN lebih besar sama dengan 5, dan Yn sama dengan 7 jika BNN lebih kecil sama dengan 4. Karena Y itu lebih besar sama dengan 0,2 dan lebih kecil dari 0,8, maka Y anggota interval tertutup 0 sampai 1, tetapi Y tidak sama dengan Xn untuk setiap N anggota N besar karena Yn tidak sama dengan BNN, sehingga enumerasi I belum lengkap atau belum memuat Y. Akibatnya pengandaiannya salah, haruslah I tidak terhitung. Maka terbukti interval tertutup 0 sampai 1 adalah X anggota bilangan real untuk X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1 tidak terhitung. Coba diulang jelasin kenapa Y tidak sama dengan X1. Y tidak sama dengan X1 karena karena YN-nya tidak sama dengan BNN. yang saya tanya Y1, X1, kenapa Y tidak sama dengan X1? Y tidak sama dengan X1. Y tidak sama. Karena Y1-nya tidak sama dengan B11, Bu. Oke, kemudian kenapa Y tidak sama dengan X2? Karena Y2-nya tidak sama dengan B22. Kenapa Y tidak sama dengan X3? Karena Y3-nya tidak sama dengan B33. Kenapa Y tidak sama dengan XP misalnya? Karena YXP tidak sama dengan BXP. XP. Kurang tepat. Kenapa Y tidak sama dengan XP? Oh,
karena YP tidak sama dengan BPP. Oke, boleh lanjut. Selanjutnya, latihan soal 2.5, nomor 7. Jika IN adalah interval tertutup 0 sampai 1 dibagi N untuk setiap N anggota N besar, maka kita buktikan irisan IN sama dengan 0 untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga. Premisnya itu, misalkan IN adalah interval tertutup 0 sampai 1 dibagi N untuk setiap N anggota N besar. Maka akan dibuktikan irisan IN sama dengan 0 untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga dengan cara kontradiksi. Pembuktiannya, andaikan Coba X diulang lagi, gimana diulang lagi? yang premisnya Akan dibuktikannya, yang akan dibuktikan. akan dibuktikannya itu irisan IN sama dengan 0. Nah, salah bacaannya. Irisan IN-nya diberesin dulu, jangan sama dengan 0. Irisan IN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga adalah 0. Adalah 0 salah. 0 itu bilangan, padahal kan dia bukan bilangan. Yang setelah sama dengan itu bacaannya apa? Bukan 0 itu. 0 itu bilangan, itu himpunan. Irisan IN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga adalah himpunan 0. Himpunan yang isinya 0. Adalah himpunan yang isinya 0. Oke. Nah, pertama itu kita andaikan X itu ada irisan selain 0 di IN. Nah, itu juga salah kalimatnya. Andaikan, maka kita andaikan X itu adalah irisan. Kan kamu mengandaikan, kamu mau pakai kontradiksi, berarti yang kamu andaikan tujuannya salah, artinya apa itu? Berarti kita andaikan itu IN itu adalah IN itu interval 0 sampai 1 dibagi N. Irisannya itu bukan himpunan 0, Bu. Oke, berarti kalau kamu ambil X di sana, berarti X-nya kamu ambil apa? Berarti ambil dulu, berarti kamu andaikan sebelum, berarti di pembuktian itu diandaikan dulu apa irisan itu tidak sama dengan 0, gitu dulu seharusnya. Iya. Kemudian, misalkan? Kemudian baru kita misalkan ada X di irisan selain 0. Di irisan tersebut, nah X-nya tersebut dengan nilai X-nya berapa? Selain himpunan 0, Bu. Selain 0. Selain 0. Coba yang benar gimana? Diulang lagi menjelaskannya. Pertama kita andaikan irisan IN itu tidak sama dengan himpunan 0. Maka terdapat X. Maka terdapat X elemen irisan IN. Elemen irisan IN untuk himpunan tidak sama dengan 0. Belum. Maka terdapat X elemen apa? Coba ini yang nulis coba bisa nggak dibenerin dulu biar temennya. Kalau ngetiknya apa? Kalau kalian nggak punya pen berarti pilih yang mode annotation-nya yang ngetik. Yang di ini, Bu. Kalau enggak, yang diedit adalah SPP-nya. Terserah mana yang gampang. Oke. Dari sini aja, Bu. Maaf, Bu, yang diubah tadi yang mana?
Tadi saya ngomong apa? Saya malas ngulang ya. Andaikan irisan IN tidak sama dengan himpunan 0, maka kita misalkan andaikan irisan IN Itu nanti ketimpa nggak itu ketika enter nanti itu? Di SWP-nya aja ya, Bu? Iya, di SWP-nya aja ya. Oke, yang itu andaikan apa? andaikan irisan IN Yang irisan yang akan dibuktikan itu kamu copy paste ke bawah. Yang setelah kata akan dibuktikan. Sama dengannya kamu ganti dengan tidak sama dengan. Maka apa? maka terdapat X anggota IN Anggota IN atau anggota irisan IN? anggota irisan IN Coba, terdapat X anggota irisan IN, notasi matematikanya seperti apa? Dan X-nya tidak sama dengan 0. Elemen itu kalau mau cepat, Ctrl SE. ada di dekat stop, Miss. Di atas sebelah kanan. X elemen irisan EN-nya tinggal copy paste aja yang udah ada. Dengan apa X-nya? Dengan X-nya. Atau kalau enggak, kamu nulisnya terdapat itu langsung aja 0 tidak sama dengan X. Setelah kata terdapat, terus 0, terus tidak sama dengan X. Maka terdapat 0 tidak sama dengan X. Oke. Untuk setiap elemen N itu nggak perlu. Dari X, X-nya juga nggak perlu, X yang terakhir itu. Oke, lanjut, jelasin. Maka berdasarkan akibat 2.4.5, ada nilai K anggota N besar sehingga sepekat lebih kecil dari X. Hal ini berarti bahwa untuk setiap X lebih besar sama dengan K, kita mempunyai 1 dibagi N lebih kecil dari X. Oleh karena itu, terdapat bilangan lain yang lebih kecil daripada X. Akibatnya, X tidak pada interval IN untuk N lebih besar sama dengan K, atau X bukan anggota IN untuk N lebih besar sama dengan K. Ini kontradiksi bahwa X merupakan irisan lain selain 0 di IN sama dengan interval tertutup 0 sampai 1 dibagi N untuk setiap N elemen N besar. Maka haruslah irisan IN sama irisan IN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga adalah himpunan 0. Oke. Kenapa akibat 245 dipakai? Untuk membuktikan. Coba akibat 245 itu syarat akibat 245 bisa dipakai apa? Itu X-nya lebih besar sama dengan lebih besar dari 0. Itu kelandasan teori. Oke, X-nya harus besar dari 0. Nah, sekarang kamu punya X besar dari 0 nggak? Iya, Bu. Karena kan X-nya tidak sama dengan 0, Bu.
Iya, kan X tidak sama dengan 0 itu kan bisa saja X-nya itu ada lebih kecil dari 0 kan? Kenapa kalau X tidak sama dengan 0, otomatis X-nya besar dari 0? Karena IN-nya itu interval tertutup 0 sampai 1 dibagi N. Oke. Ya, coba tadi ke halaman itu di PDF-nya tadi halaman berapa itu? Berarti itu ditambahkan keterangannya ya. Kan tadinya kan si X itu ada di interval IN, di mana IN-nya antara 0 dan super N. Tapi dia tidak sama dengan 0, akibatnya X-nya itu besar dari 0. Karena X itu besar dari 0, maka menurut akibat 245, ada K elemen N sehingga super K kurang dari X. Iya, Bu. Kemudian, oleh karena itu, terdapat bilangan lain yang lebih kecil dari X. Akibatnya X tidak pada interval IN itu apa itu? Coba gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada kurang satu kata itu. Sehingga Dari kata akibatnya, X tidak pada interval IN. X tidak pada interval IN. Kalimat itu yang tidak berada. Tidak berada ya, kurang kata berada. X tidak berada pada interval IN. Oke, ini kontradiksi dengan apa? Bahwa X bukan merupakan irisan selain itu ya. Bahwa X apa tadi? Kontradiksi X dengan ada di X-nya itu lebih tadi dari X-nya unsur di mana tadi X-nya? lebih dari 0, Bu. Ya. Itu yang X merupakan irisan lain selain 0 itu loh kalimatnya. Coba deh, kalau X merupakan irisan lain selain 0, berarti X itu adalah himpunan. Kalau kalian nulis seperti itu, berarti kan dia bukan himpunan. Kan merupakan itu bahasa Inggrisnya is. Is itu berarti kan dia setara X dengan irisan lain itu. Dia kan nggak setara, yang satu himpunan, yang satu unsur. Kontradiksinya dengan X, apa tadi X-nya? X-nya itu lebih besar sama dengan K. Tidak terjadi kontradiksi ke sana. Apa itu tadi X-nya? Di mana X-nya? Kan terakhir itu apa diperoleh? Diperoleh X bukan elemen IN untuk setiap untuk N besar sama dengan K. Berarti X-nya apa kalau terjadi kayak gini? X itu masih unsur di irisan tak hingga dari IN nggak? Kalau X itu bukan elemen IN. Untuk N-nya besar sama dengan K. Bukan, Bu. Bukan, Bu. Jadi kontradiksinya kemana? Ini kontradiksi dengan apa? X apa? X-nya yang mana? Sifat si X itu kontradiksinya ke bagian yang mananya? Iya, kontradiksinya ke sana. Atau kalau mau pakai untuk setiap N, berarti kalian nulisnya X elemen IN. Bisa kayak gitu juga. Atau ditambahkan yaitu X, tambahkan kata itu, nolnya itu dihapus. Diganti dengan yaitu. X elemen IN untuk setiap N. Itu ada integral dihapus. Spasi. Jangan lupa spasi.
IN itu I-nya yang kamu hapus saja, ditarik D-nya. I-nya dihapus. Sampai D dan IN itu, D IN-nya dihapus. Ya, untuk setiap dikasih spasi. Oke. Oke, coba diulang jelasin lagi. Andaikan irisan IN untuk N sama dengan 1, maaf Bu, Itu bisa juga, sorry, itu bisa juga dibaca dengan irisan tak hingga dari IN. andaikan irisan IN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga tidak sama dengan Yang sorry, saya kasih tunjuk bacaannya. Itu bisa juga kamu baca dengan irisan tak berhingga IN, irisan tak hingga dari IN. Andaikan irisan tak berhingga dari IN tidak sama dengan himpunan 0, maka ada 0 tidak sama dengan X, anggota irisan tak berhingga IN, maka berdasarkan akibat 2.4.5, ada nilai K anggota N besar sehingga 1 dibagi K lebih kecil dari X. Hal ini berarti bahwa untuk setiap X, iya. Tadi kan X-nya besar dari 0-nya belum dikasih tahu, belum ditambahkan keterangannya. Maka berdasarkan akibat 2.4.5, X lebih besar sama dengan... Sebelum berdasarkan akibat 2, 4, 5, kamu punya apa dulu itu? Maka X apa? Besar dari 0, gitu kan? Iya. Ditulis dulu, maka X besar dari 0, sehingga berdasarkan... Maka X lebih besar dari 0, sehingga berdasarkan akibat 2.4.5, ada nilai K anggota N besar sehingga 1 dibagi K lebih kecil dari X. Hal ini berarti bahwa untuk setiap X lebih besar sama dengan K, kita mempunyai 1 dibagi N lebih kecil dari X. Oleh karena itu, terdapat bilangan lain yang lebih kecil daripada X. Akibatnya, X tidak pada interval IN untuk N lebih besar sama dengan K, atau X bukan anggota IN untuk N lebih besar sama dengan K. Ini kontradiksi dengan X anggota irisan tak berhingga IN, yaitu X anggota IN untuk setiap N anggota N besar. Maka harusnya irisan tak berhingga IN adalah himpunan 0. Oke, lanjut. Selanjutnya akan dibahas oleh Rahma. Latihan 2.5 nomor 9. Misalkan KN adalah interval terbuka N sampai tak hingga untuk N elemen N besar. Buktikan irisan tak hingga dari KN adalah himpunan kosong. Premisnya, misalkan KN adalah interval terbuka N sampai tak hingga untuk N elemen N besar. Akan dibuktikan irisan tak hingga dari KN adalah himpunan kosong. Ini akan dibuktikan dengan cara kontradiksi. Andaikan irisan tak hingga dari KN bukan himpunan kosong, maka ada X elemen irisan tak hingga, ada X elemen irisan N sama dengan 1 sampai tak hingga, interval terbuka N sampai tak hingga. Akibatnya, X elemen interval terbuka N sampai tak hingga untuk setiap N elemen N besar.
Akan tetapi berdasarkan teorema 2.4.3 terdapat N0 elemen N besar, sedemikian sehingga N0 lebih besar dari X. Akibatnya, X bukan elemen interval terbuka 0 sampai tak hingga. Hal ini bertentangan dengan X elemen interval terbuka N sampai tak hingga untuk setiap N elemen N besar. Oleh karena itu, haruslah irisan tak hingga dari Kn adalah himpunan kosong. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Anissa. Baik, selanjutnya soal latihan 2.5 nomor 15. Find the cari desimal, representasi desimal dari -2/7. Misal, premisnya kita misalkan X sama dengan -7, akan dibuktikan nilai representasi desimal dari -2/7. Kalau mau pakai akan dibuktikan, harus ada nilainya. Kalau enggak, akan dicari. Gimana, Bu? Kalau mau pakai akan dibuktikan, harus -2/7 sama dengan bla 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 bla. Tapi kalau nggak ada sama dengannya, diganti dengan akan dicari. Iya, baik. Berarti yang akan dibuktikannya diganti jadi akan dicari. Baik, Bu. Pembuktiannya, karena min X anggota dari interval 0,1. Kamu kalau mau pakai kata buktikan, -2/7 itu harus langsung ditulis sama dengannya apa representasi desimalnya. Ya, Bu, nanti diganti akan dibuktikannya jadi akan dicari. Oke, kemudian berarti itu diganti dengan penyelesaian, bukan pembuktian lagi. Oh ya, penyelesaian. Karena min X anggota dari interval tertutup 0,1, maka min X termasuk ke subinterval B1/10, B1+1/10. Itu tadi sudah saya ralat, bukan B1 lagi, tapi BI. Oh ya, BN. BN/10, BN+1/10. Untuk beberapa bilangan bulat BN di 0 sampai 9. Beberapanya diganti dengan untuk suatu. Lanjut, diperoleh barisan BN dari bilangan bulat dengan 0, dengan BN lebih besar dari sama dengan 0, dan BN kurang dari sama dengan 9 untuk semua N anggota N. Sehingga nilai minus X dapat ditulis minus X sama dengan 0, B1, B2, dan seterusnya, di mana N-nya berada di antara 0 dan 9. Dan maka hasilnya sama dengan minus 2,85714,286. Ini proses mendapatkannya gimana? Sama kayak tadi, Bu, yang biner. Kenapa, Bu? Gimana prosesnya? Kayak yang tadi itu kayak gimana? Berarti ditunjukin lagi, Bu. Bagaimana? Iya, ya boleh. Ini halaman baru aja biar ini banyak, soalnya banyak yang akan dihapus. Atau kalau mau hapus juga nggak apa-apa sih. Cuman terserah mana yang lebih gampang.
0 sampai 1. Oh iya. Oke, selanjutnya interval itu dibagi berapa? Jadi 10, Bu. Mhm. Ini, Bu. Jadi kan tadi yang dihitung min X, berarti min X-nya berapa? Berarti min X-nya 2/7. Oke, nah si min X-nya ada di mana? Di sub interval keberapa? Di antara 2/10 dan 3/10, Bu. Kalau ada di antara 2/10 per 3/10, 0,3 dong jadinya. Kan 0,28, Bu. Di sini dia. Kan digit pertamanya itu kan 0,2. Iya. Iya, Bu. 2/7 dibandingkan dengan 1/10, dengan 2/10, dengan 3/10, dia ada di sub interval yang mana kira-kira? Kalau mau gampang, kamu samain aja pecahannya sama-sama 70 misalnya. Apa penyebutnya samain sama-sama 70. Berarti kan yang 1/10 itu berapa itu? 14/10. Oh iya. Yang 1/10 jadinya berapa? Jadi 7/70. Yang 2/10? Jadi 14/10. Berarti si min X itu ada di 2/10. Oh iya. Oh, min X masih ada di interval ketiga. Kemudian Berarti ya satunya A1-nya 2. sorry, A1-nya masih 3 berarti kalau di sana. Oh. Ya kan dia nanti 1 kurang kan gitu. Atau gimana? Oh iya. Berarti dia berada di antara interval 14/70 dan 21/70. Jadi dia di antara ini, Bu. Kemudian Berarti nilai A1-nya 2. Karena ini kan interval dari 0 sampai 1/10 nilainya 1. Dari 1/10 ke 2/10 nilainya 2. Dari 2/10 nilainya 3. benar nggak kayak gitu? Jangan 012. Benar. Oh iya, dari Coba. 0, Bu. Coba kalau biner kan tadi kalau di kanan, kalau di kiri 0, di kanan 1, berarti kan dari 0 kan mulainya. Oh iya, Bu, dari 0. Oke, berarti A2-nya berapa? Berarti A1-nya bernilai 2. Iya, kemudian lanjutin A2. A2 Sekarang coba ujung ini biar ini kayak ujung intervalnya diganti dengan 0 dan 1 itu diganti dengan interval apa sekarang yang kita pakai? kita pakai interval 14/70 sama 21/70. Iya, coba itu
0 itu diganti dengan 14 per itu. Kayaknya mending per 1000 deh, kayaknya enaknya. Atau per 70 juga boleh. Tapi nanti coba ditulis dulu, nanti mungkin perlu ini. Intinya kan itu adalah yang dibagi, tadi kan interval ketiga ya, berarti itu dari 2/10 sampai 3/10 kan tadi ya? Iya Bu, dari 2/10 sampai 3/10. Nah, coba nolnya diganti dengan 2/10 dan 3/10 dulu. Baik Bu. Ini Bu. Oke. Sekarang kira-kira si 2/7 ada di mana? Tadi kita bagi jadi, kita ubah jadi 70 ya Bu penyebutnya. Jadinya tadi di sini 14/70. Gimana sih? Ini 21 dibagi 10. Kan sekarang per 1000 itu kan 10 itu kan kamu bagi 10 lagi, berarti per 1000. 1000. Biar gampang mungkin per 7000 aja enaknya. Iya Bu. Nah, berarti ujung kirinya diganti apa biar gampang? Ujung kirinya 1400 per 7000. Ini dihapus saja Bu 2/10-nya. Ya, dihapus saja. Berarti dia berada di sini Bu, 2000 per. Ini Bu. Dia ada di subinterval keberapa itu? 28 Bu. Oke, berarti A2-nya? A2-nya 8. Oke, dan proses itu dilanjutin. Untuk proses berikutnya, interval mana yang dibagi 10?
Dari interval ini sampai ini, Bu. Sampai mana? Sampai 2100. Enggak. Subinterval 8 aja yang kamu bagi. Oh, ya dari sini sampai sini ya, Bu? Iya. Ya, baik, Bu. Oke, udah ya intinya begitulah ya. Kalau udah berarti kelompok 8 selesai, boleh kelompok A7. Yang boleh punya utang kan kelompok A7 saja atau ada yang lain yang punya utang? Oh, ini ditutup dulu oleh kelompok 8, ditutup dulu. Sekian dari kelompok A8. Kurang, mohon maaf masih banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.